Tak ada kata lain yang mesti terucap kecuali terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah putuskan 4 pulau dikembalikan ke Aceh. Ini jelas lebih menjaga integritas bangsa daripada ambisi pribadi seperti yang selama ini dilakukan oleh geng Solo. Dan banyak pengamat bernarasi bahwa keputusan ini jelas membuat geng Solo berantakan. Dalam pengambilan keputusan tersebut, tampak Dasko melaporkan bahwa Mendagri Tito Karnavian baru temukan dokumen lama tentang kesepakatan Aceh. Masa Menteri senaif itu mau ambil keputusan tak pelajari fakta sejarah? Saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Ini benar-benar adalah sebuah keputusan yang meluluh lantakkan atau menghancurkan marwah kubu geng Solo. Bagaimana sebuah keputusan yang dibuat oleh menteri diputuskan, dibatalkan oleh presiden. Itu kan ya udah nggak ada harga dirinya lagi gitu. Masyarakat umum itu sudah muncul persepsi bahwa pengambil alihan 4 pulau itu merupakan upaya Jokowi dan menantunya itu untuk tetap menguasai sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, dan dalam hal ini yang ada di Aceh. Sangat masuk akal bila publik, terutama publik Aceh, menganggap bahwa 4 pulau itu jadi semacam kepentingan yang hendak dikuasai oleh Bobi, karena Bobi adalah tetap bagian dari dinasti Jokowi. Jadi, dan melihat Bobi hadir di kontes tersebut dan melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa 4 pulau yang sudah berada di wilayahnya kemudian ditarik lagi, dipindahkan lagi kepada Aceh. Itu terus terang menyenangkan sekali ngelihat Bobi kebingungan. Bobi, yuk pulanglah kita, yuk. Udah cukup kita jalan-jalannya, udah cukup kita buat rusuh satu Indonesia. Yuk, pulang kita yuk. Banyak kali kerjaan kita di Medan itu, Pak. Aduh, begal, maling-maling besi, maling rel kereta api, apalagi SS, pompa-pompa. Ayolah, pulang kita yuk, Pak. Yuk kita urusi dulu itu, Pak. Aduh, rusak kali Medan kita itu udah. Agak kita ubah dulu keamanannya itu, Pak. Agak bautnya kulihat kan, Pak, agak longgar kali kita kencangkan sedikit, kita putar-putar dikit bautnya kan, Pak, biar nggak apa kali Medan kita itu, Pak, ya kan, Pak, udah luar biasa itu. Ayo pulang kita, Pak, ayo sayang, nanti kita jalan-jalan lagi, ayolah pulang kita, ayo. 25 April lalu atau sekitar 2 bulan yang lalu dia mendapatkan tambahan 4 pulau. Terus hari ini dia hadir, diundang ke Jakarta untuk rapat dan konpres untuk supaya 4 pulau yang sudah dia miliki atau berada di wilayahnya itu dikembalikan lagi kepada Aceh. Sudah diputuskan, diambil lagi. Dan ya itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat memalukan sekali. Itu adalah sebuah cerita yang sangat sempurna untuk malu semalu-malunya kan. 4 pulau sah milik Aceh. Bobi Nasution minta warga Sumut tak terhasut isu. Siapa yang terhasut isu, Pak? Oi, Pak Bobi. Warga Sumut nggak ada yang terhasut isu, nggak ada. Ya, warga Sumut baik-baik saja sama warga Aceh. Nggak ada, Pak. Malah warga Aceh yang benci sama Bapak, udah bercakap yang lain. Dan warga Sumut juga dengan tingkah Bapak yang kemarin. Kelola bersama. Aduh. Keluarkan pula statement kayak gini nih, ha. Terhasut isu. Siapa ya? Coba tunjukkan dulu, tak terhasut itu isu warga Sumut itu. Kayaknya nggak ada ya. Karena warga Sumut itu cerdas-cerdas loh, Pak. Ya. Masalah tentang hak orang lain, ya. Nggak terkecoh gitu. Nah, kecuali hak orang lain diambil ada.
Nah, warga-warganya gitu ya kan. Nah, itu maling sesama gitu. Entah dia maling besi, maling jemuran. Nah, itu ada. Warga Sumut yang dimaling warga Sumut juga ada, Pak. Sesama warga itu sering maling ada. Nah, ya mohon Bapak lah ya, Pak ya. Ada bahkan Tito Karnavian yang membuat keputusan itu untuk memberikan 4 pulau milik Aceh kepada Sumatera Utara, itu juga hadir di kontes tersebut dan nggak berkutik. Jadi ya lucu gitu. Yang sibuk sebelumnya kan Tito Bobi gitu. Ya Gubernur Aceh santai aja, santai, itu milik kita, itu hak kita. Bener sekarang milik dia. Masalah 4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan ke saya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Bisa mulai melihat bahwa negeri ini memerlukan bukan sekedar hukum positif, tetapi kemampuan antropologis untuk membaca hak-hak minoritas, hak masyarakat adat, hak-hak primer yang sebetulnya didasarkan pada situasi historis tertentu. Jadi masyarakat Aceh sekarang mulai menunjukkan bahwa mereka justru menyumbang kedaulatan pada negeri ini, bahkan untuk memenangkan perang kemerdekaan. Nah, itu intinya tuh. Ekspresi Bobi Nasution saat Prabowo putuskan 4 pulau tetap milik Aceh. Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau yang sempat menjadi bagian Sumatera Utara tetap menjadi milik Aceh. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kantor Presiden, Jakarta pada hari Selasa. Konferensi pers turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Saat Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan itu, Bobi mengangguk anggukan singkat seolah mengonfirmasi kenyataan yang tak bisa diganggu-gugat. Seketika ia menirukan pelafalan kata Aceh dari mulutnya, mengikuti gaya penyebutan Mensesnek. Tatapannya lalu jatuh ke podium, menyimak sekarang pernyataan resmi yang dibacakan Mensesnek. Tantangannya tetap menyila, menggenggam maaf di depan perut, tak bergerak. Matanya lalu bergerak menoleh ke samping sejenak sebelum kembali mengarah ke depan. Prasetyo menjelaskan keputusan itu diawali dengan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam rapat dilaporkan data-data dokumen yang dikumpulkan ke Mendagri.